Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini pertemuan kelima kita membahas tentang pengantar data mining. Di video sebelumnya sudah ada penjelasan apa itu data mining, kemudian data mining itu ada apa saja, kemudian metode-metodenya yang digunakan itu ada apa saja, itu sudah dijelaskan, ada video di pembelajaran sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang data mining di estimasi, kemudian ada di forecasting untuk forecasting, kemudian untuk klasifikasi, kemudian untuk clustering dan untuk asosiasi. Baik, di sini untuk estimasi, biasanya di sini estimasi ini untuk menerka sebuah nilai yang belum diketahui, misalnya menerka penghasilan seseorang ketika informasi mengenai orang tersebut diketahui, atau menerka sebuah nilai dari data yang sudah ada. Kemudian untuk estimasi di sini biasanya metode yang digunakan ini ada linear regression, kemudian ada neural network, kemudian ada deep learning, kemudian ada support vector machine, dan ada generalized linear model. Kemudian di sini ada contoh dari estimasi. Di sini untuk contoh estimasinya, di sini ada estimasi waktu pengiriman pizza. Di sini ada atributnya, ada customer, jumlah pesanan, jumlah traffic light, kemudian ada jaraknya, kemudian ada waktu tempuhnya. Nah, di sini datanya ini saya buat 10 data, dimana sudah terisi semua datanya ya, per recordnya dari customer, jumlah pesanan, traffic light, kemudian ada jarak, dan ada waktu tempuh. Nah, data ini akan kita coba kita olah menggunakan Rapid Miner. Dari data ini kita akan coba masukkan menggunakan estimasi. Kita coba dulu kita masuk ke Rapid Miner-nya. Jadi sebelumnya kalian harus menginstal dulu aplikasi Rapid Miner ya. Kalian bisa download, searching di download aplikasi Rapid Miner-nya untuk mencoba dari data mining estimasi ini. Baik, ini tampilan dari Rapid Miner-nya. Kemudian di sini ada atas sini ada icon-iconnya ya, icon-icon, kemudian ada menunya. Kemudian ini di paling bawah ini ada data akses, blending, cleansing, ini adalah operator yang ada di sini. Kemudian di sini ada sampel data local repository, ini biasanya untuk penyimpanan atau membuat database yang bisa langsung disimpan di sini. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada parameter, apabila operator ada yang diubah parameternya, ini bisa dilakukan di sini. Kemudian di sini ada proses, di mana ini lembar kerja proses ini yang nantinya akan digunakan untuk digunakan untuk mendesain operatornya. Kemudian tadi untuk estimasi, di sini untuk estimasi datanya adalah ada 10 record di sini tentang estimasi waktu pengiriman pizza. Kemudian datanya ini berupa Excel, maka kita gunakan operator read Excel. Kita di sini read Excel. Ini ya, ada read Excel. Kemudian kalian tinggal drag and drop. Nah, nanti dia di sini ada operator read Excel-nya. Kemudian untuk pemasukan datanya, di sini di sebelah kanan parameter tadi ada Excel file atau import configuration wizard. Ini kalian bisa klik import. Ini datanya. Kemudian ini kita ambil yang recordnya lengkap ya, atau yang sudah diisi. Kemudian next, di next saja. Kemudian waktu tempuh ini kan yang akan dicari ya, ini diganti dengan label. Kemudian untuk customer ini tidak digunakan untuk perhitungan, maka ini diganti dengan ID. Kalau sudah finish,
Nah, kalau sudah, ini bisa dilihat datanya, tinggal diklik run yang atas yang gambar segitiga biru. Nah, ini datanya. Waktu tempuh ini tadi jadi label, customer ini jadi ID. Ini ada 3 atributnya ya. 3 atribut. Di sini ada jumlah pesanan, traffic light, sama jarak. Nah, kalau mau balik lagi ke tampilan yang tadi, tinggal klik atas ini ada desain. Nah, kemudian di sini kita menggunakan ini ya, vector linear regression. Karena untuk estimasi tadi di sini metode yang bisa digunakan itu boleh linear regression, neural network, deep learning, super vector machine, generalized, dan banyak lagi. Nah, di sini contoh estimasinya kita menggunakan vector linear regression. Ini vector linear regression. Kemudian ini lead Excel ke sini, linear regressionnya ke res. Nah, kalau sudah, ini kita lihat di running. Nah, ini hasilnya. Vector regressionnya untuk mencari nilai waktu tempuh yaitu 1,031 dikali jumlah pesanan ditambah 1,997 dikali traffic light ditambah 1,848 dikali dengan jarak dikurangi 1,238. Jadi misalkan di sini ada data estimasi tadi pengiriman pizza, 10 record tadi yang sudah dimasukkan ke dalam RapidMiner. Kemudian ada customer 11 dengan jumlah pesanan 3, traffic light-nya 2, dan jaraknya 5. Maka yang ditanya adalah waktu tempuhnya. Nah, untuk mencari waktu tempuh ini bisa menggunakan vector regression ini. Nah, ini di sini berarti untuk customer nomor 11 ini untuk mencari waktu tempuhnya ini bisa sama dengan 1,031 dikali dengan jumlah pesanannya adalah 3 untuk customer 11. Ditambah 1,997 dikali dengan traffic light-nya 2 ditambah 1,848 dikali jaraknya adalah 5. Nah, yang ditanya adalah waktu tempuh, kemudian di sini dikurang 1,283. Nah, ini berarti waktu tempuh adalah waktu tempuhnya ini 15,044 atau kita bulatkan berarti 15. Berarti ini isinya adalah tadi kan ini ditanya ya. Berarti di sini untuk waktu tempuh customer 11 adalah 15. Nah, ini adalah salah satu contoh estimasi yang menggunakan RapidMiner. Nah, ini tadi hasil dari runningnya yang di RapidMiner. Ini ada vector regression, ini ada untuk regresi untuk mencari waktu tempuhnya ya. Nah, ini vector regression ini bisa digunakan apabila kita mau mencari tahu waktu tempuh yang dicari dengan data yang sudah ada, yaitu jumlah pesanan, traffic light, dan jaraknya. Nah, kalau 3 atribut ini sudah ada, maka kita bisa mencari waktu tempuh yang digunakan menggunakan vector regression tadi. Nah, kemudian untuk forecasting di sini untuk memperkirakan nilai masa mendatang, misalnya memprediksi stok barang 1 tahun ke depan, atau memprediksi harga nilai saham, atau bisa juga memprediksi harga nilai emas juga bisa. Ini menggunakan forecasting. Nah, biasanya untuk forecasting ini metode yang digunakan itu ada linear regression,
kemudian ada neural network, kemudian ada deep learning, kemudian ada support vector machine, kemudian ada general linear model, dan lainnya. Nah, di sini untuk contoh forecastingnya, ini ada data. Saya menggunakan ada 100 data saham. Ini saya ambil dari kaggle.com. Kemudian ini ada datanya, contohnya seperti ini, ada time-nya, waktu pengambilannya, ada time-nya. Kemudian ada atribut open, ini nilai pembukaan saham, terus ini nilai tinggi sahamnya. Kemudian ada low, close, dan volume. Nah, ini akan kita coba untuk di rapid minernya. Nah, ini untuk forecasting kita menggunakan data atau operatornya read Excel. Ini kita coba di rapid minernya. Ini kita save dulu ya. Estimasi. Oke, kemudian kita coba baru, ini kita klik blank nih ya, blank, start with a blank process ini. Kemudian kita gunakan lagi read Excel. Kemudian datanya kita ambil. Saya menggunakan 100 record data. Nah, ini datanya ada time, open, high, low, close, volume. Kemudian kita klik next. Ini datanya. Nah, yang mau kita yang kita jadikan label ini adalah close. Kemudian untuk ini datanya. Kemudian kita klik finish. Kemudian yang kita gunakan, kita tambahkan split data. Split data ini digunakan untuk membagi data menjadi data testing dan data training. Tadi kan datanya ada 100 data ya, kemudian kita bagi misalkan 70-30, 70 jadi training, 30 nya testing. Nah, ini menggunakan operator split data. Ini bisa dilihat dulu ya untuk datanya. Ini untuk datanya. Ini untuk time-nya ini kita jadikan ID aja ya. Tadi kan close jadi label, time-nya kita jadikan ID. Kemudian split data. Di sini ada edit enumeration. Di sini untuk kita add entry 70 0,7 ya. Ditambah 0,3. Kalau sudah oke. Kemudian di sini selain split data kita masukkan menggunakan metode neural network. Kita tambahkan di sini neural network. Nama operatornya neural net ya. Oke, kemudian kita tambahkan apply model. Kita coba running kalau sudah. Oke, ini sudah terhubungkan read Excel, split data, kemudian neural network, kemudian ada play model. Nah, di sini untuk ke play model, ini kan split data tadi ada dibagi ya datanya, ada data testing dan data training 70-30. Kemudian di sini untuk testingnya kita masukin ke unlabel. Kalau sudah kita running. Nah, ini ada tampilan dari neural networknya ya.
Tadi ada satu label, kemudian ini ada 5 atribut, open, close, high, low, sama time. Ini outputnya satu, yaitu tadi close. Ini tadi hasil dari neural networknya. Kemudian untuk melihat deskripsinya, forecastingnya ya, ini kita masukin ke label forestnya. Kemudian kita running. Di sini ada sample speed data. Nah, ini hasil forecastingnya ya. Jadi hasil forecastingnya ini semuanya hampir mendekati dengan close, nilai close-nya. Nah, ini ada nih prediksinya 1,433, ternyata close-nya 1,432. Nah, ini hampir prediksinya hampir tepat ya. Ini kita save dulu. Forecasting. Nah, ini tadi ada prediction-nya ya, hasilnya. Jadi di sini lab keres ini menampilkan hasil forecastingnya tadi. Kalau teman-teman tarik dari mode keres, nanti akan tampil bentuk jaringan neural networknya. Kemudian di sini ada gambar dari forecastingnya. Kita bisa lihat di RapidMiner-nya. Chart. Nah, di sini kita bisa lihat close dan prediction ya. Nah, ini ya. Jadi ini tampilan untuk yang merah adalah untuk close-nya, nilai close-nya. Untuk prediction adalah nilai prediksinya adalah warna biru. Ini bisa lihat ya untuk prediksinya. Ini adalah time-nya. Kemudian di sini ada classification. Classification ini penemuan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data untuk tujuan memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Jadi misalkan ada kelas mahasiswa, datanya misalkan ada nilai KHS dari semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, kemudian ada suatu kelas mahasiswa ini lulus tepat waktu atau tidak gitu. Jadi nanti bisa dijadikan dengan nilai KHS dari 1 sampai dengan 6, kita bisa cari klasifikasinya mahasiswa ini termasuk lulus yang tepat waktu atau tidak. Nah, metode yang digunakan ini biasanya menggunakan decision tree, ada ID tree, C45, kemudian bisa menggunakan naive Bayes dan KNN dan sebagainya. Nah, ini contoh klasifikasi. Di sini saya menggunakan data Golf ya, yang sudah ada di RapidMiner-nya. Kemudian nanti tinggal tarik drag drop prosesnya, ada data Golf-nya, kemudian ada decision tree-nya. Nah, ini kita coba ke dalam RapidMiner-nya. Kita buka start with a blank process. Kemudian tadi datanya kita gunakan data yang sudah ada ya, pakai data Golf ini. Kemudian kita gunakan decision tree. Decision tree. Oke, sebelumnya ini kita lihat dulu datanya. Nah, ini datanya ada atributnya, ada outlook, temperatur, humidity, kemudian ada wind. Terus di sini ada labelnya yaitu ply. Jadi labelnya itu dengan data seperti ini.
labelnya itu dia apply-nya no atau yes, main atau enggak. Misalkan ada outlook-nya sunny, temperaturnya 85, humidity-nya 85, wine-nya false, maka klasifikasinya adalah no. Kemudian kalau outlook-nya overcast, temperatur 83, humidity-nya 78, wine-nya false, maka play-nya adalah yes. Jadi ini adalah sebuah klasifikasi labelnya. Kemudian tadi kita tambahkan decision tree. Ini kita tambahkan decision tree, kemudian kita running, maka akan tampilnya adalah seperti pohon pakar ya. Seperti pohon pakar, kalau misalkan outlook-nya overcast atau rain, maka yes, atau wine, false, atau true. Nah, seperti ini. Nanti akan tampil hasilnya adalah seperti pohon pakar. Ini kita coba running. Nah, ini hasilnya. Ada pohon pakarnya. Kemudian untuk clustering ini adalah pengelompokan atau mengidentifikasi data yang memiliki karakteristik tertentu. Biasanya metode yang digunakan ini ada K-means, ada fuzzy, C-means, kemudian ada dan lainnya ya untuk clustering. Nah, di sini untuk clustering kita gunakan data iris. Ini datanya sudah ada di RapidMiner. Kemudian operator yang kita gunakan di sini bisa menggunakan K-means. Kita coba di RapidMiner-nya. Ini kita save dulu. Tadi ini klasifikasi ya. Oke, kemudian kita buat baru. Kita pakai data iris. Ini data iris, kita lihat datanya ini, diklik run. Atributnya ada A1, A2, A3, dan A4. Ini labelnya. Labelnya itu ada iris sentosa, iris versicolor, ada iris virginica. Ini labelnya berarti ada 3, klasifikasinya ada iris sentosa, iris versicolor, sama iris virginica. Kemudian untuk clusteringnya ini menggunakan metode K-means. Nih ada K-means. Kemudian kita gabungkan. Di sini untuk K-nya kita ganti 3 karena tadi ada 3 label untuk klasternya. Kemudian kita coba running. Nah, ini untuk klaster 0, klaster 1, dan klaster 2. Yang masuk ke dalam klaster 0 itu adalah ID 51, 53. Nah, ini ada ID-ID-nya. Kemudian yang masuk ke dalam klaster 1, di sini juga ada data-datanya, ada ID 58, ID 59, dan seterusnya. Kemudian untuk klaster 2, ini juga sama, ada ID-nya. Kemudian untuk melihat contoh clusteringnya, di sini resultnya, ini foldernya termasuk dalam cluster. Kemudian ini ada centroid table-nya ya. Ini cluster 0 itu berarti iris sentosa, ini cluster 1 iris versicolor, cluster 2 berarti iris virginica. Kemudian untuk plotnya, nah ini untuk plotnya, yang biru untuk cluster 0,
Yang hijau untuk klaster 1, merah untuk klaster 2. Nah, ini ada atributnya tadi A1, A2, A3, dan A4. Ini kita save dulu. Clustering. Oke, kemudian untuk asosiasi, ini adalah analisis keranjang pasar, di mana fungsi ini mengidentifikasi item-item produk yang kemungkinan dibeli oleh konsumen. Nah, biasanya metode ini yang digunakan adalah FP Growth, a priori, sama C-square. Yang sering digunakan adalah FP Growth. Nah, ini contoh dari asosiasi. Di sini kita menggunakan data yang ada di di sini kita menggunakan data asosiasi. Bentar. Nah, ini. Nih, kita menggunakan data ini ya. Datanya dari yang ada di slide untuk asosiasinya. Ini data ini kalian ketikkan di Excel, kemudian kalian save untuk asosiasinya. Ini kita buat start with a blank process, kemudian kita read Excel. Ini kita import configuration wizard. Datanya asosiasi. Nah, ini datanya. Kemudian di sini datanya adalah tipe datanya integer semua. Kemudian kita finish. Untuk melihat hasil datanya ini disambungkan dulu ke REST, kemudian di run. Oke, kita balik lagi. Sini untuk nomor, ini kita jadikan ID ya, karena ini nomor ini tidak termasuk ke dalam barang apa saja yang dibeli oleh customer. Jadi kita jadikan ID. Kemudian kita masukkan select attribute. Ini di atribut filter type-nya ini kita ganti sama subset. Kemudian select atributnya ini nanti yang kita mau kombinasikan atau mau kita tampilkan. Untuk nomor tidak usah ya, karena dia ID dan tidak ada asosiasinya. Kemudian setelah select atribut, di sini ada numerical to binominal. Nah, numerical to binominal ini tadi kita lihat di sini hasilnya. Nah, hasilnya adalah 10101. Jadi misalkan nomor transaksi 1 dia membeli gula, membeli kopi, kemudian membeli sabun, beli sampo. Tapi dia tidak membeli aqua, tidak membeli popok, dan tidak membeli kemeja. Kemudian untuk baris ketiga, customer ketiga misalkan dia membeli popok, spray, dan spray. Sebelumnya dia tidak beli. Nah, ini adalah data yang dibeli oleh setiap customer. Kemudian tadi kita menggunakan numerical to binominal. Ini merubah angka tadi dari 1010 menjadi true false. Berarti customer 1 dia membeli gula, kopi, dan sabun. Selebihnya dia tidak membeli. Kemudian kita tambahkan lagi operatornya, yaitu FP Growth.
FPGO kemudian kita jadikan create asosiasi. FPGO nya ke sini tadi untuk melihat true false nya, coba kita diklik dulu, kita running. Oke, ini FPGO nya, kemudian kita tambahkan tadi create asosiasi. Sini FPGO nya masuk ke asosiasi dan nolnya masuk ke res. Oke, kita running. Nah, ini di sini kalian bisa lihat yang sering dibeli adalah boneka sama spray, kemudian di sini ada nilai confidence-nya, kemudian ada nilai gain-nya. Nah, ini nanti kalian bisa lihat di video tentang penjelasan asosiasi, cara perhitungan asosiasi secara manualnya. Nah, di sini association rule-nya di sini ada boneka sama spray, confidence-nya adalah nilainya 1. Ini berarti yang banyak dibeli yaitu boneka dan spray. Baik, ini adalah contoh tadi dari estimasi, klasifikasi, terus clustering, asosiasi yang menggunakan dengan rapid manner. Baik, materi ini cukup saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.